Jadi banyak beberapa keterangan orang-orang yang hamilul Quran, orang yang ya, interaksi pengamalan terhadap Al-Quran luar biasa. Jadi tak mau memakan jasadnya. Sehingga jasadnya selalu butuh. Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, akramun nas alayya, akramun nasi alayya jalisi allati yatakhatta an-nasa hatta yajlisa ilayya. Akramun nasi, adapun paling mulianya manusia, alayya, bagiku, kata Ibnu Abbas ini. Akramun nasi, adapun paling mulianya manusia, alayya, bagiku, jalisi adalah teman dudukku. Artinya di sini adalah orang yang belajar kepadaku. Jalisi teman duduk. Jalisi itu teman duduk. Saya artikan sebagai orang yang mengaji saja ya, biar jelas ya. Akramun nasi, adapun orang yang paling mulianya manusia, alayya, bagiku, jalisi adalah orang yang belajar ngaji kepadaku. Alladzi, yaitu jalis, alladzi, yaitu orang yatakhatta, yang mendahului an-nasa, kepada manusia, hatta yajlisa ilayya, sehingga yajlisa, dia bisa duduk, ilayya, di hadapanku. Hatta yajlisa, sehingga dia bisa duduk, ilayya, kepadaku atau di hadapanku. Jadi dari bahasa ini maksudnya Ibnu Abbas itu banyak santrinya gitu. Jadi di antara paling mulianya manusia adalah orang yang berlomba-lomba mendahului sehingga lebih memilih duduk di depan. Kan betul ya. Kita ini paham kan, murid paling nakal ya biasanya saja paling budi ya. Iya kan. Itu sebagai bentuk kesukaan seorang murid kepada gurunya. Hubbun, rasa suka, sehingga dia mendahului manusia-manusia yang lain, mendahului santri-santri yang lain untuk bisa lebih dekat duduk dengan gurunya. Itu yang paling aku anggap mulia, itu orang seperti itu, kata Ibnu Abbas. Lawis tatoktu. Nah, ini sebagai bentuk jawaban dari perlakuan Ibnu Abbas kepada murid-muridnya, kepada jalisnya itu tadi. Lawis tatoktu, dan seandainya aku mampu, lawis tatoktu, seandainya aku mampu, alla yaqa'adu babu ala wajhihi, niscaya aku tidak akan aku biarkan, alla yaqa'ad, tidak akan aku biarkan hingga adzubabu, apa lalat, ala wajhihi, ke wajahnya. Jadi karena saking dekatnya itu orang itu menyukai kepada guru tersebut, dan guru menjaga kenyamanan santri. Jadi anak bodoh lalak ya ke benih pas guru itu pas mandingan santri tunjuk nih ada nama apa lah sesuatu yang kita nyaman. Beri Tommy Cheng, mana Tommy Cheng, tahu Tommy Cheng kan? Iya. Tahu Tommy Cheng, ini tak kira tahu Tommy Cheng. Lagi jelas sakit beren. Apa Tommy Cheng itu beren? Iya. Dengan definisi konkretnya ya. Tommy Cheng. Bahasanya Cina, tapi maknanya tak kurang pas. Kan betul. Namanya Tommy Cheng ya kan? Namanya Tommy Cheng. Tapi maknanya sesuatu yang tak bagus lah. Tommy Cheng menjadi orang Madura. Deki pas buatnya timbal balik kan tanya. Apa bahasa Jawanya ini apa Tommy Cheng kan enggak luar. Jadi pada perpaduan bahasa. Lalu guru itu tak membiarkan serta-merta muridnya seperti itu, kata Ibnu Abbas. Sehingga seandainya pun ada lalat yang hinggap itu, tak akan aku biarkan lalat itu hinggap di wajahnya. Lafa'altu, niscaya aku lakukan kan ada lafa'altu, niscaya aku lakukan itu. Ekar bahwa Ibnu Abbas.
Ini perbuatan baik kepada murid dan murid berbuat baik kepada guru dengan mendahului murid-murid yang lain sebagai bentuk rasa sukanya kepada guru. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, inna dzubaba, sesungguhnya lalat itu la yaqamu alaihi, yang hinggap kepadanya, kepada murid, fayu'dini, itu menyakiti aku. Fayu'dini, itu menyakiti aku. Cek lalat barisannya kamu rekta, itu membuat diri seorang murid itu tersinggung. Pas beremam, pas murid idolimi orang lain. Jadi ini ada makna hikmah di sini. Makna hikmahnya apa? Seorang guru itu sangatlah peduli kepada santrinya dimanapun dia berada. Itu yang menjadi beban seorang guru. Bahkan di saat hilang dari pandangan mata atau jauh dari dirinya, seorang guru itu terus memikirkan santri-santri. Tak narema kurumun murid tare, iya kan? Edolimi kan itu sama mana, seandainya pun ada terjadi perbuatan-perbuatan dolim. Dan itu saya tak perlu ceritakan di sini. Kalaupun diceritakan ya fakta itu, fakta, tapi tak perlu diceritakan di sini. Saya fokus sama kitab dulu. Punya cerita. Faslun, sebuah fasal, wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin. Bal yalinu, atau bisa dibaca bal yulayyinu. Bal yalinu lahum wa yatawadha'u lahum. Wa yanbaghi, dan seharusnya bagi seorang guru, alla yata'azzam, jangan sampai menyombongkan diri 'alal muta'allimin, terhadap murid-muridnya. Jangan sampai sombong seorang guru kepada murid-muridnya. Bal yalinu, bahkan yalinu seharusnya, bal yalina lahum, bal yalina lahum, bahkan seharusnya yalina lahum bersikap apa? Antep aswas, apa bahasanya? Ya tawaddulah, bersikap lunak lahum kepada mereka. Wa yatadau, ya sama, bersikap tawaddu lahum terhadap mereka, terhadap murid-muridnya. Faqad jaa, karena sungguh telah ada fit tawaddu'i, di dalam penjelasan hadis tawaddu, li ahadin nasi, dari tiap-tiap person orang, tiap-tiap person manusia, asyahu katsiratun, penjelasan yang sangat banyak. Ma'rufatun, lagi ma'ruf, sudah umum maksudnya. Ma'rufatun, lagi umum. Faqad jaa, sungguh-sungguh telah datang fit tawaddu'i, di dalam penjelasan bab tawaddu, fi ahadin nasi, untuk tiap-tiap person orang, asya'u katsiratun, sesuatu penjelasan yang sangat banyak, ma'rufatun, lagi umum. Bersikap tawaddu kepada orang umum saja, orang banyak ini, hadisnya sudah jelas, sudah terkenal gitu. Fakaifa bihaula'il ladzina hum bi manzilati auladihi. Fakaifa, lalu bagaimana? Bihaula, dengan terhadap mereka, alladzina, yaitu murid, hum, yang ada murid, bi manzilati auladihi, yang posisinya seperti anaknya sendiri. Sama orang lain saja anjuran hadis tawaddu itu banyak gitu. Lalu bagaimana sikap kalian terhadap orang-orang yang belajar kepada kalian, yang posisinya sudah dianggap sebagai anak sendiri, gitu maksudnya. Itu kan anjuran double namanya, anjuran kepada orang lain aja kalian bersikap tawaddu, apalagi orang yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Harus lebih bersikap tawaddu. Jangan sombong. Ma'amahum alaihi minal istighali bil Quran. Juga selain daripada itu, mahum, ada siapa mereka, alaihi, kepada mu'allim, minal istighali bil Quran, yaitu sibuk belajar Al-Quran. Disertai apa-apa lahum, yang ada bagi mereka, alaihi, atas mu'allim, bin haqqis suhbati, dari haknya mendapat apa? Dari memberikan hak-haknya suhbah, apa? Persahabatan, apa? Suhbah, ya,
perlakuan yang baik. Jadi kata siapa? Imam Nawawi, karena sudah banyak hadis-hadis tentang penjelasan tentang tawadhu kepada orang lain, lalu bagaimana jika itu terjadi kepada, lalu bagaimana sikap Anda kepada murid-murid Anda yang murid-murid Anda itu sudah seperti anak sendiri, dan bahkan mereka itu sibuk belajar Al-Quran kepada Anda. Ini kan harus lebih diutamakan, kan begitu maksudnya. Dan juga layak mendapatkan hak suhbah, perlakuan yang baik. Wa taraddudihim ilaihi, dan bahkan mereka bolak-baliknya mereka, wa taraddudihim, dan bolak-baliknya mereka ilaihi kepada muallim, kepada guru. Mereka kan tidak diam di tempat kamu, mereka bolak-balik. Begitu maksudnya. Sudah memang seperti anaknya sendiri, tapi kan bolak-balik itu capek ya, harusnya dihargailah. Kalian tak perlu menyombongkan diri kepada mereka. Bersikap tawadhu lah kepada mereka. Toh mereka juga posisinya seperti anak kalian sendiri. Nah, sama mana kita jadi guru privat sama mana? Nanti jam 3 kumpul di rumah yang ngaji, ya harus sikap tawadhunya, tak perlu bunga sombong kan? Ya, karena bolak-baliknya saja sudah capek, itu pun harus dihargai. Hak suhbah itu namanya, perlakuan yang baik. Karena apa? Waqad ja'an, karena sungguh telah datang, telah ada anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, telah bersabda. Apa sabda Nabi? Layyinu, bersikap lemah lembutlah kalian, liman, kepada orang, tu'allimuna, yang engkau mengajar kepada orang tersebut. Artinya liman tu'allimuna secara bahasa bebasnya kepada orang yang belajar. Layyinu liman tu'allimuna, bersikap lemah lembutlah kalian, liman, kepada orang, tu'allimuna, yang belajar. Waliman, juga bersikap lemah lembutlah, liman, kepada orang, tata'allamuna, yang engkau belajar, minhu, dari mu'allim. Ini hadisnya komplit. Sikap lunak, lemah lembut seorang guru kepada murid, sikap lemah lembut seorang murid kepada guru. Ini hadisnya apa? Dua ungkapan yang tercakup menjadi satu ungkapan gitu. Layyinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna. Yang kedua, wa liman tata'allamuna, di saat kamu belajar ilmu kepadanya gitu. Maksudnya seperti itu. Wa an Ayyub As-Sakhtiyani, dan dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu, qala, telah berkata. Siapa Ayyub As-Sakhtiyani? Apa kata Ayyub As-Sakhtiyani ini? Yang bagi, seharusnya, lil alimi, bagi orang alim, ayyadha'at turab, hendaknya meletakkan debu, ala ra'sihi, di atas kepalanya, tawadhu'an, sebagai bentuk tawadhu, lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Yang bagi lil alimi, seharusnya bagi orang alim, ayyadha'at turab, senantiasa meletakkan debu, ala ra'sihi, di atas kepalanya, tawadhu'an, sebagai bentuk tawadhu, lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Hikmahnya apa? Apa bisa debu itu membuat tawadhu seseorang? Bisa. Tak menyombongkan orang, bisa. Karena debu itu pada aslinya di bawah, dan orang itu akan kembali ke tanah. Jadi sahabat di sini, agar ingat bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya, toh pada ujungnya akan mati, kembali ke tanah, dan pada akhirnya akan diinjak oleh orang-orang yang memakamkan dirinya. Coba semulia apapun orang itu, kalau sudah dimakamkan pasti ada titik. Iya benar, pasti ada titik. Begitu dia pasti tanah itu diinjak oleh kakinya. Tak kira pasang dulu tanahnya.
semulia apapun orang itu. Karena pada hari itu jasad sudah tidak ada apa-apa. Yang menjadi nilainya di hadapan Allah tinggal amalnya. Dan semua akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi cacing tanah takut kepada kalamullah. Takut kepada kalamullah, takut ke Al-Quran, dan juga takut ke orang yang hafal Quran. Itu keterangan itu banyak. Jadi banyak beberapa keterangan ini orang-orang yang hamilul Quran, orang yang ya interaksinya pengamalan terhadap Al-Quran luar biasa. Cacing itu tak mau memakan jasadnya, sehingga jasadnya selalu butuh. Tidak perlu sombong. Sebanyak-banyak anak ilmu, ya ujung-ujungnya mati. Dalam mati ada tidak. Ya, tidak. Terus apa yang kalian banggakan kalau sudah seperti itu? Bahkan mungkin pengikut-pengikut kalian, anak buah kalian, mungkin murid-murid kalian, sila nolongi maki-maki, nolongi tidak menimbun dengan tanah. Iya kan? Yang awalnya mungkin takut, iya kan? Bengkal tanah kalau neraka kok, ya, tapi sila mati. Jangankan apa menabur kalian dengan tanah, menimbun dengan tanah mereka berani. Terus apa yang kita banggakan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena toh manusia itu tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan juga akan dimakan dari dalam tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah itu aku ciptakan kalian, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dan juga ke dalam tanah aku kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari dalam tanah lagi itu kalian akan dibangkitkan. Taratan ukhra, pada waktu yang lain. Artinya pada waktu yang lain kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Seperti tumbuhnya kacang hijau itu akan bangkit. Dibangkitkan dari kubur. Kalau cuma bangkit dari kubur ya tak masalah di akhirat. Tapi yang paling berat kan pertanggungjawaban dari amal itu. Keilmuan-keilmuan di dunia dipakai untuk apa? Itu kan pertanggungjawabannya. Allah. Semoga punya ilmu yang manfaat barokah, sehingga mampu mengamalkan sesuatu ilmu, setiap ilmu yang telah dimiliki sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berat pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Kita tambah satu pasal lagi. Faslun, fasal wa yanbaghi an yu'adzibal muta'allim 'ala at-tadrij bil adab as-saniyah. Seharusnya bagi seorang muallim, seharusnya bagi seorang muallim ayu adzibal muta'allima, mendidik muridnya, ayu adzibal muta'allima, mendidik kepada muridnya ala tadriji, secara berangsur, ala tadriji, secara berangsur, bil adab saniyah, terhadap adab-adab yang luhur, secara berangsur. Itu tak bisa langsung spontanitas. Ada tadrij, angsuran dari adab-adab yang luhur, adab-adab yang terpuji. Wasyamil mardiyah, dan senantiasa mendidik seorang guru kepada muridnya asyamil mardiyah, dengan perangai-perangai yang baik. Seorang guru harus mendidik muridnya menjadi murid yang memiliki perangai yang baik. Wariyadati nafsihi, dan hendaknya seorang guru senantiasa mendidik kepada muridnya biddaqaiqil khafiyah, dengan
kepada sesuatu yang sangat sensitif. Artinya urusan hati, bid-daqaiq, sesuatu yang halus, al-khafiyah lagi tersembunyi, yaitu hati. Maknanya hati. Seorang guru harus mendidik muridnya bid-daqaiqil khafiyah, terhadap sesuatu yang tersembunyi, maksudnya begitu, yaitu hati. Harus memiliki kompetensi di bidang itu juga seorang guru. Kalaupun tak memiliki kompetensi, paling tidak ya ada pandangan-pandangan dasar untuk urusan ilmu hati. Wa yu'awwidahu, dan hendaknya seorang guru senantiasa membiasakan. Wa yu'awwidan, hendaknya membiasakan siapa guru kepada muridnya asyanata, agar menjaga fi jami'i umurihi, di semua urusannya muta'allim, al-batinah wal haliyah wal jaliyah, fi jami'i umurihi al-batinati wal jaliyati, dalam setiap urusan baik secara lahir wal jaliyati maupun al-batinati baik maupun secara batin, wal jaliyati secara lahir. Harus menjaga kondisi setiap urusannya, setiap perbuatannya secara lahir batin. Seorang guru harus mendidik itu menjadi santri yang tak munafik, ilmunya senantiasa beriringan dengan amalnya. Wa tuharridahu, dan senantiasa memotivasi siapa guru kepada muta'allim bi aqwalihi, dengan ucapannya muallim, wa af'alihi, bi aqwalihi, ya bi aqwalihi, dengan ucapannya muallim, wa af'alihi, dan perbuatannya muallim. Ya Allah, bukan. Wa yuharridahu, dan seorangnya bagi muallim hendaknya memotivasi kepada muridnya bi aqwalihi, dengan ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya al-mutaqarrarati, yang berulang-ulang. Artinya menyuruh seorang muridnya, seorang muallim ini hendaknya memiliki anjuran kepada muridnya untuk perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang terus diulang-ulang, dianjurkan alal ikhlasi, untuk berbuat ikhlas, wasidqi, dan berlaku benar, wa husnin niyyati, dan memperbaiki niat. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahzat, dan senantiasa mendidik muridnya agar mampu muraqabatillah, senantiasa merasa dalam pantauan Allah. Muraqabatillah itu namanya, fi jami'il lahzati, di dalam setiap gerak-geriknya. Sehingga guru itu berat, guru itu betul-betul berat. Mampu mendidik seorang murid, dianjurkan itu seorang guru harus bisa mendidik murid ya seperti ini. Mendidik murid memiliki jiwa yang senantiasa muraqabatillah, senantiasa dalam pantauan Allah, fi jami'il lahzat, dalam setiap gerak-geriknya, sehingga menjadi murid yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'arrifa, dan memberitahu siapa muallimhu kepada muridnya, anna lidzalika, karena sesungguhnya, lidzalika, yang demikian itu, artinya berbuatan ikhlas, jujur, memperbagus niat, tanfatihu alaihi, tanfatihu, mampu membuka alaihi, kepada murid, anwarul ma'arif, akan cahaya-cahaya pengetahuan. Wa yansyarihu sadruhu, dan mampu melapangkan dadanya, dan akan bisa melapangkan dadanya. Jika perbuatan ikhlas sudah dilakukan, jujur, terus niat itu sudah diperbaiki, memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala, akan membuat dada itu menjadi lapang. Itu juga harus dijelaskan kepada murid-muridnya. Wa yatafajjaru, dan akan memancar min qalbihi, dari hatinya, yanabi'ul hikami,
sumber-sumber ilmu hikmah wal lataif dan latifah, cahaya ma'rifat maksudnya. Jika itu dilakukan semua akan memancar min qalbihi dari hatinya ya nabiul hikam, sumber-sumber ilmu hikmah wal lataif dan latifah. Apa maksudnya latifah? Latifah itu di dalam jiwa seseorang itu ada beberapa tempat latifah, sesuatu yang menjadi tempat bersumbernya anwarillah, cahaya-cahaya Allah. Itu biasanya orang-orang ahli tasawuf yang paham ya. Kalau saya kan tahunya hanya sekedar pandangan saya, tapi tak mampu merasakan. Latifah itu ada di beberapa tempat. Secara apa? Ya Allah. Oh ini terlalu dalam saya kira pembahasan kalau dikupas. Latifah itu ada di beberapa titik di dalam tubuh. Di bawah susu kiri sekitar 2 jari, terus di bawah susu kanan sekitar 2 jari, terus di atas susu kiri sekitar 2 jari. Itu ada penjelasannya semua itu. Ada dalilnya. Nah, di atas susu kanan ya sekitar ukuran 2 jari. Itu jika sudah terpancar itu sudah cahaya-cahaya lataif itu. Orang itu kasyaf sudah. Terus di tengah dada, terus di ubun-ubun, terus di pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu martabat nafsi ya. Martabat nafsu. Pusat susu atas bawah 2 ya. Berat 3 ya. Iya. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah dada terus di ubun-ubun. Sehingga kalau itu sudah lunak semuanya, maka yatafajjar minhunna itu dari semua yang 7 itu cahaya-cahaya ma'rifat. Sehingga tunduk pun menjadi nafsul mutmainnah. Makanya dalam kaifiyah pembacaan kalimat tauhid itu kan dimulai dari pusat. Terus tarik ke atas lafaz lam ini. La nahinya itu kanafi. Tarik ke atas sampai ke ubun-ubun. La ilaha illa Allah. Lemparkan ke sini. Itu kaifiyah. Saya memiliki sanad itu, tapi saya tak mau cerita itu. Walaupun ada sanadnya, saya jarang mempraktekannya. Itu kaifiyah orang-orang thariqah. Apakah itu bersambung kepada Rasulullah jalannya? Iya. Orang yang tak ketemu dalilnya, cari dulu dalilnya. Iya. Yang tak tahu dalilnya, jangan langsung menyalahkan, tapi cari dulu dalilnya. Itu ada. Semua ulama ilmunya itu bersumber dari Rasulullah. Tak mungkin bikin kreasi sendiri. Kalaupun secara perincian tak bersumber dari hadis ataupun Quran, itu kan bagian ijtihad. Yang jelas Rasulullah pernah membaiat orang-orang. Jadi Rasulullah itu kalau untuk ilmu-ilmu khususnya, artinya yang orang yang pantas sudah untuk dibaiat, Rasulullah itu mengumpulkan dalam sebuah majelis, ya, anggaplah ruangan. Lalu Rasulullah bersabda, hal min warifin, apakah ada orang asing yang artinya yang belum kepada level ini? Tidak ada ya Rasul. Lalu Rasulullah menutup pintu. Jadi dari hal-hal yang seperti ini, makanya dalilnya pun dalil-dalil yang tak umum, tapi itu ada yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Jika itu dipraktekkan, maka tadi lataif yang 7 itu akan memancarkan cahaya. Ya sama dengan laptop. Latifah itu apa? Software.
software ya, laptop memiliki daya tangkap itu kan. Software itu kan tujuannya untuk menangkap ya, apa? Menampilkan program. Menampilkan program akan berdampak kepada ya kan, jasad seseorang, penampilan. Kalau sudah semuanya lunas, programnya di tubuh hidup ya, seperti itu. Dan mampu menangkap itu apa? Bukan yang disebut apa itu? Penangkap sinyal apa namanya? Wifi. Bukan yang mampu ya semacam itulah. Akan sehingga dengan pancaran itu akan mampu menangkap ilham-ilham yang rahasia, konspirasi positif. Sehingga jangan heran orang-orang alim, allamah, para walinya Allah itu bisa semua lataifnya sudah hidup. Ya, ada pancaran situ, jadi ngedep. Macam orang maksud apa ngedep ya? Itu apa? Memuncak menjadi sastra. Karena setiap manusia memiliki rahasia-rahasia pancaran cahaya tersendiri. Cuma induknya sentralnya ya Rasulullah, yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi jika ini sudah terpancar, sudah di dalam jiwa seseorang, luar biasa. Makanya Imam Nawawi, kita lanjutkan dari ungkapan itu, wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halihi. Sehingga di saat semua tercapai, wa yubarikullah, niscaya Allah akan memberikan keberkahan. Niscaya akan memberikan keberkahan Allah lahu bagi orang tersebut fi ilmihi wa halihi, baik di dalam ilmunya wa halihi maupun perbuatannya. Jadi ilmu pasti seimbang itu. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Wa yuwaffiqu, dan akan senantiasa memberi taufik siapa Allah fi af'alihi, baik di dalam perbuatannya wa aqwalihi, dan ucapannya. Jadi ilmunya akan senantiasa datang. Saya ingat Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani kalau ada pengajian, kalau beliau ceramah, terus setelah pengajian beliau biasanya tanya kepada santri-santrinya, kamu catat apa tadi? Kamu catat apa? Banyak yang kamu catat. Coba saya lihat. Diperiksa satu persatu santrinya, ini catat. Tapi kalau bagian lainnya beliau marah, kamu harus catat. Saya tak bisa ngulang 2 kali ungkapan itu. Ungkapan itu datangnya dari Allah langsung. Karena beliau sudah yatafakkaru di dalam hatinya itu lataif-lataifnya. Jadi ungkapannya itu bukan ungkapan karangan. Karena bahasa yuwaffiq itu Allah senantiasa memberikan petunjuk, ya taufik, baik di dalam perbuatannya ataupun ucapannya, itu memang langsung konspirasinya dari Allah. Ilham lah bahasanya. Ilham. Jadi emang. Kalaupun pas ditanya lagi, ini bagaimana? Oh, saya tidak bisa ngulang, saya. Itu mau keluar dengan sendirinya. Pasti. Sayyid Muhammad pernah begitu, itu betul. Jadi kalaupun ada, harus dicatat. Sayyid Muhammad itu makanya sampai daunnya kan, harusnya bagi santri itu memiliki 2 senjata, yaitu pena dan buku. Senjatanya itu sih. Senjata santri ya itu pena dan buku, dicatat. Sampai Sayyid Muhammad itu bukan kesombongan, tapi bagian dari kenyataan itu, bagian dari tahadus bin ni'am, mengungkapkan tiap-tiap nikmat yang telah didapati. Ungkapan, perbuatan itu sudah mendapatkan seiring dengan taufiknya Allah. Apa taufik? Taufik itu kan apa? Bentuk kasih sayang Allah. Taufik. Makanya ada hidayah itu dengan 2 hidayah, hidayah bil irsyad dan hidayah bil taufik. Hidayah bil irsyad, orang itu mendapatkan hidayah itu harus dengan bimbingan, irsyad dengan bimbingan, dibimbing. Sehingga dengan bimbingan itu orang itu seringkali mendapat hidayah.
Tapi ada hidayah di taufik yang langsung petunjuk dari Allah. Orang ini tak mendapat bimbingan apa-apa, tiba-tiba ingin masuk Islam aja, kan begitu? Ada itu. Sehingga di saat hidayah masuk dan masuk apa? Dia menjadi seorang muslim, baru dia mau belajar keislaman. Bukan ada orang masuk Islam karena belajar Islam dulu kan? Itu namanya bil irsyad. Itu bil irsyad. Kalau di taufik, dia belum pernah belajar agama Islam, belum mengenal Islam, tapi tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Sehingga baru belajar setelah keislaman seseorang itu hidayah. Makanya hidayah itu ada dua, hidayah bil irsyad dan hidayah taufik. Ya semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, baik dari segi ucapan maupun perbuatan, sehingga dalam langkah kita, ucapan kita seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan keberkahan tersendiri untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Biniyatul qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mul bi jahri sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.